Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Raswatt Sutoyo, Sabtu 1 April 2023. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-64 ayat 8. Demikianlah sabda Allah. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Saya unang mari masuho ale Jehovah. Jala unang tok tong paingot-ingot hajahaton nami. Uaida jala tatap mahami. Ay bangsom dohami sudena. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas pada hari ini merupakan bagian dari doa yang disampaikan dalam bentuk nyanyian untuk menyatakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh umat Israel akibat dosa mereka. Sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya. Penderitaan yang mereka alami di pembuangan membuat sebagian dari mereka yang kecewa dan putus asa kemudian meninggalkan Allah dan pergi menyembah dewa-dewa bangsa Babel. Nas ini mengungkapkan bagaimana kebesaran Tuhan yang tidak dapat dibandingkan oleh Allah manapun. Bahwa Tuhan akan mendengar dan akan langsung bertindak dengan kedahsyatannya, kuasanya, sekiranya umatnya melakukan kebenaran Tuhan. Maka dalam nas ini, umat memohon Allah kiranya tidak lagi mengingat dosa mereka dengan kasih-Nya sebagai Bapa atas umatnya. Kalau kita baca hingga pasal selanjutnya, kita dapat menemukan tanggapan Tuhan atas doa mereka pada pasal 65. Yang mana Tuhan sesungguhnya telah berseru-seru kepada umatnya, ini aku. Bahwa Tuhan senantiasa berkenan untuk ditemui. Bahkan setiap hari Tuhan selalu mengulurkan tangannya kepada mereka yang telah memberontak dan yang meninggalkan Tuhan. Ada titik temu sikap umat Israel yang berseru dengan penuh penyesalan, menyadari penderitaan mereka, sesungguhnya karena perbuatan mereka sendiri dengan kasih Allah yang sebenarnya begitu besar kepada umatnya. Yang selama ini Tuhan sudah menanti-nantikan sikap penyesalan dan perubahan sikap dari umatnya. Umat Israel dalam permohonannya kepada Tuhan sangat berharap kepada kasih Tuhan yang besar. Keselamatan mereka hanya ada pada Tuhan, menanti dan berharap keselamatan Tuhan segera tiba. Penantian keselamatan yang diharapkan oleh umat Israel, sebagaimana yang telah dinubuatkan melalui Yesaya, bahwa Allah akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan umatnya. Bahkan seluruh bumi dalam perjanjian yang baru telah digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara di dalam Kristus, dalam memasuki peringatan masa sengsara Yesus, kita diingatkan melalui nas ini, bagaimana sesungguhnya kita memaknai masa sengsara Yesus dengan penuh kesungguhan. Sehingga pengenangan Yesus yang disalibkan dapat kita syukuri sebagai kasih Tuhan yang nyata atas kehidupan kita. Dalam minggu ini kita diajak menyadari bahwa hanya Allah pertolongan dan pengharapan kita. Betapa kita memerlukan pertolongan Tuhan. Masa ini adalah waktu untuk merenung, berhenti sejenak melihat diri kita. Dengan kesungguhan mau dengan jujur mengoreksi diri atas dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak menganggap enteng walaupun tidak peduli atas dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan kesungguhan mau merubah kehidupan kita kepada hidup baru yang Tuhan inginkan dari kita. Sehingga kita menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya sudah benar-benar siap akan kehidupan yang penuh dengan sukacita yang dijanjikannya. Sehingga ketika harinya tiba,
Kita bukanlah bahagian dari orang-orang yang akan dimurkai oleh Tuhan, tetapi menjadi bagian dari orang-orang yang akan hidup dalam keselamatannya yang penuh dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, anugerah-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Firman-Mu juga selalu setia mengiring langkah hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan agar selalu dapat menyadari akan dosa-dosa dan selalu berjuang membaharui diri untuk lebih baik lagi sebagai wujud dari keselamatan yang telah Engkau beri. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.